Saya dalam siri kuliah Asia Renaissance siri kelima dan terakhir ini diminta untuk mengupas tentang apa yang saya maksudkan dengan Asian Century, abad Asia. Karena kita sebut masa itu kupasannya itu Asia. Nah, konteks dia apa? Saya menulis sekitar tahun 95, 96. Masa itu disebut oleh Bank Dunia, saya ingatkan semula, East Asian Economic Miracle. Kalau di Indonesia diterjemahkan mukjizat ekonomi Asia. Saya nggak berani sebut mukjizat karena orang di sini yang menafsirkan lain lah, karena mukjizat kita ni urusan Nabi. Jadi maksudnya miracle itu bagi saya terjemahkan sebagai yang menakjubkan. Pada masa itu Presiden Bank Dunia berkunjung ke Malaysia. Saya Menteri Kewangan. Dan saya ketika itu juga pengurusi atau ketua Jawatankuasa Pembangunan Development Committee of the World Bank and the IMF. Dan tentunya pujian itu termasuk utamanya juga kepada saya. Apa respon saya pada ketika itu? Saya sebut terima kasih. Maknanya kejayaan negara China bawa perubahan dengan sekaligus 300 juta orang di negara China itu terlepas dari belenggu kemiskinan atau kepapaan yang ketara. Itu yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan di Malaysia 11-12% pada ketika itu. Tidak sekarang, kurang 6. Memberikan banyak lonjakan yang membanggakan. Indonesia dan banyak negara itu, Thailand, malah Filipina, Singapura. Tapi saya pada masa itu mengingatkan, agak kurang tepat untuk mengatakan menakjubkan. Kerana pertama, belum menunjukkan pemerataan. Kedua, isu-isu sosial yang berat termasuk rasuah dan isu tata kelola negara tentang good governance itu masih belum ke mana. Tentunya sebagai Menteri Kewangan saya menegur dengan cara yang agak berhemah dan lembut sedikit. Kalau tidak saya kena pecat dari awal. Tapi ini saya sebut tekankan di sini kerana saya tidak mau anak-anak muda salah faham bahawa seolah-olah perbicaraan saya sebagai menteri itu sama dengan menteri-menteri sekarang. Tidak. Sudah baca umpamanya, malah kalau sudah ikuti ucapan saya selaku timbalan Presiden UMNO. So lihat YouTube yang banyak dipopularkan. So dengar ucapan. Saya tak bimbang kata no, kita akan dengar ucapan saudara sebagai timbalan Presiden UMNO. Saya tidak bimbang. Sebab pada masa itu saya juga sebut tentang fitnah, tentang keangkuhan kuasa, tentang melebarnya jurang pendapatan kaya dan miskin, tentang kekayaan yang dibolot oleh golongan elit penguasa yang kecil. Saudara, pada masa itu saya timbalan Presiden UMNO. Nyata ramai yang di kalangan konglomerat itu tidak senang, tetapi itu disuarakan. Jadi itu konteks yang kita bicarakan dalam apa yang disebut Asian Century pada ketika itu, ya. Sekarang kita lihat dua negara besar, China dan India. Saya menyentuh tentang pertama saya nak tumpukan soal kebebasan demokrasi. Tentulah negara China tak termasuk dalam kategori ini, tapi India dan Indonesia. India negara demokrasi terbesar di dunia. Selesai proses demokrasi, menjatuhkan Partai Kongres, menaikkan BJP, dan Perdana Menteri Narendra Modi sekarang mengawal, mengemudi pemerintahan dengan cara yang agak teliti dan berhemah kerana selatan India tidak memberi dukungan kepada dia. Kerala 10% dukungan pada BJP. Tamil Nadu tak salah saya 17%. Dukungannya masih utara India. Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Gujarat dan sebagainya. Ya. Dan terutamanya ada sosok ekstrim Hindu yang memberi sokongan kepada dia. Tapi setakat ini nampak dia lebih cermat supaya tidak menimbulkan
ketegangan. Namun dari sudut demokrasi membanggakan. Media bebas, badan kehakiman bebas, dan pertumbuhan ekonomi menggalakkan, walaupun jurang pendapatan kaya miskin terus melebar. Dan sudah lihat di India itu, di kalangan yang paling kaya dengan paling miskin itu tidak mampu kita pertahankan. Saya masih ingat bila saya diundang ke Mumbai, dan dari lapangan terbang Mumbai ke hotel, tentunya sebagai tamu diletak di Taj, hotel yang paling hebat, dan indah dan mahal di Mumbai. Lalu ratusan ribu rumah-rumah robek yang seperti dalam filem Slumdog Millionaire ini. Kita lihat itu, dan ia mengesankan saya. Kita naik mobil besar, mau ke hotel bintang 5 atau 6, dan lalu ya, ribuan, puluhan ribu. Keesokannya saya terbang ke Delhi, dan seperti biasa kalau sebelah petangnya minum teh diundang oleh Perdana Menteri masa itu, Raja Mohan Gandhi. Dia tidak undang saya ke pejabat karena dia bimbang Putra akan bantah. Jadi ke rumah, dan saya beritahu, saya panggil dia Manmohan Bhai, my brother Manmohan. It's difficult saya untuk tidak sebut saudara. This is indefensible. I'm sorry, I'm your friend, I'm your supporter, you are my, brother. I have to express this. I'm clearly disturbed by this scene of clear, abject, grinding poverty in the midst of plenty. Kemudian saya sampaikan dengan cara yang sopan kepada beliau. Jadi itu masalah yang dihadapi di India. Now, tapi ada juga perkembangan yang baik di Indonesia. Indonesia itu demokrasi terbesar di dunia Islam. Jadi kalau mau tanya apakah demokrasi itu mungkin di dunia Islam, dia itu buta sejarah. Kerana negara Islam dan ulamanya lebih ramai di Indonesia. Ulama yang kupasan benar, termasuk yang aliran yang konservatif, yang baca rujukannya Qurtubi tafsirnya ataupun Al-Hikam tasawufnya, ya, itu lebih ramai di Indonesia, lebih mendalaminya. Tapi mereka mendukung demokrasi. Dan bila Megawati menjadi calon presiden, tidak dipertikaikan kedudukan wanita di situ. Tidak seperti Megawati, sedikit. Dan malah saya sebut di sini. Kau sudah tahu perkembangan seusia itu, tahu Jamaat Islami di Pakistan. Jamaat Islami itu adalah parti Islam yang sangat ketat atau peraturan rigid, yang di bawah masa itu masih dipimpin oleh Abul A'la Al-Maududi, salah seorang tokoh besar gerakan Islam. Abul A'la Maududi yang menulis Islamic Law and Constitution, kitab tafsir Maududi Al-Quran, dan juga Women in Islam, dan beberapa karya besar yang kalau masa saya di ABI begitu banyak guna dia sebagai bahan rujukan penting. Pada masa itu, calon presiden Pakistan yang disokong oleh Jamaat Islami yang dipimpin oleh Abul A'la Al-Maududi adalah Fatimah Ali Jinnah. Kerana dia itu adik kepada bekas pengasas Pakistan Muhammad Ali Jinnah. Kupasan, peraturan, hukum, hujah, baca pandangan mereka. Ini selingan. Tetapi Indonesia juga, walaupun lalui satu proses begitu, ada beberapa masalah. Institusi membanggakan, mahkamah dan sebagainya, tetapi masalah yang disebut korupsi itu, rasuah di sana sangat korupsi, malah ketua atau kepala komisi pembantarasan korupsi itu juga didapati korupsi. Tapi apa hebatnya? Maknanya di Indonesia sistem itu berjalan, tidak ada orang terlepas. Dia korupsi besar, tapi ketua komisi korupsi juga ditangkap. Dia ada di sana apa disebut Constitutional Court, Federal Court,
Macam di sini kita ada Federal Court, ada satu lagi Constitutional Court. Ketua Mahkamah Konstitusi itu dihadapkan mahkamah kerana korupsi dan ada beberapa salah laku lain. Sudah. Apa yang menjelekkan sampai ketua korupsi, ketua mahkamah korupsi berat? Apa yang menyenangkan? Tidak ada yang terlepas. Kerana di Malaysia tidak mungkin ini berlaku. Okay, baik. Jadi balik kepada isu demokrasi melawan sistem autokrasi. Kita lihat umpamanya ada aliran demokrasi Jepun, Korea Selatan dan Taiwan dengan masyarakat madani atau civil society yang aktif, dan di samping itu kita lihat umpamanya permasalahan berlaku di negara China dengan perkembangan ekonomi yang baik, tetapi dasar yang melibatkan soal hak asasi dan kedudukan minoriti termasuk Uyghur itu membimbangkan. Saya telah bicara tentang India dan kita lihat Turki sekarang. Turki terbaru melihat peralihan kuasa dalam parti yang sama, AK Parti, AKP. Di sana tidak sebut AKP, disebut AK Parti, ya. Dan AK Parti itu dengan Perdana Menteri baru, Profesor Dautoglu, mantan Profesor UIA, dan presidennya Tayyip Erdogan. Dia dari segi institusinya lebih demokratik, kebebasannya ada, dan ada harapan yang kita dapat lihat walaupun ada permasalahan yang dibahaskan. Ada yang membimbangkan dalam perkembangan tak kala kita bicarakan soal Asia, iaitu perkembangan di Mesir. Tadi disebut, disentuh sekitar lalu tentang harapan tentang negara Arabiah Al-Arabi, Arab Spring. Sekarang mengecewakan, ada yang katakan Arab Winter. Kerana pembunuhan berterusan dan ini berjangkitan seluruh rantau itu. Kalau kita katakan harapan umat Islam itu, orangnya rata-rata sudah menganggap tidak lagi di rantau Arab, tetapi orang beralih ke rantau Asia. Jadi sebab itu relevan kebangkitan Islam di Asia ini kita bahaskan. Sebab apa? Sebab tanpa wacana bebas, Islam itu akan dihijack oleh kelompok pelampau dan fanatik. Jawapan akhirnya ialah Boko Haram, ISIL, dan kelompok-kelompok seperti itu, Al-Shabaab. Ini yang sekarang ini menandai penguasaan tentang wacana Islam. Ini bahaya. Saya tidak mengatakan bahawa di Malaysia atau Indonesia ada apa dikatakan kecenderungan ke arah sikap begini, tetapi kita boleh lihat dari sudut wacana yang dikeluarkan, wacana yang menunjukkan sikap yang paling tidak toleran pada orang lain, bukan Islam, termasuk sesama Islam yang tidak sealiran. Wacana yang menunjukkan kebencian kepada kaum atau agama lain. Ini permulaan muncul aliran Boko Haram, ISIL dan Al-Shabaab. Sebab itu saya ingin memperingatan sekarang menjalankan tanggungjawab. Orang-orang yang mendukung aliran seperti ini, termasuk penguasa UMNO, dia lupa bahawa dia menanam saham atau beli saham untuk memungkinkan kemunculan kelompok yang mungkin sukar dikawal di masa akan datang. Setelah berlaku begitu, dia mengatakan dia negara Islam dan kita sebagai orang Islam mesti tunduk. Sudah negara Islam, dia khalifah. Tetapi semua tindakan itu bertentangan dengan roh dan semangat Islam. Sesama Islam dibunuh. Kalau di kalangan ada Syiah, bukan saja Syiah, Syiah itu musuh. Kelompok Islam termasuk Hamas musuh, Ikhwan musuh, Yazidis musuh, orang Kristian dibunuh. Kita lalui ribu tahun pengalaman dengan Islam.
di negara-negara ini. Gereja di beberapa kawasan di pergunungan orang-orang Kristen di Iraq, di Syria tidak pernah disentuh. Saya dalam ada acara tahunan yang dianjur oleh Komunitas Sant'Egidio di Gereja Vatikan yang selalu mengundang saya, Syekhul Raisul Ulama Bosnia Mustafa Cherry dan Grand Mufti of Egypt, itu kami hadir tiap tahun. Dan wakil-wakil Archbishop itu ada. Jadi daripada nenek moyang dia sampai ke dia, tidak pernah ada aliran begini. Sehingga munculnya golongan fanatik baru dalam 1-2 tahun ini yang memusnahkan gereja. Dan kita kalau kita bersebut begitu, dia tengok Anwar, dia nak pertahankan gereja. Dulu pertahankan Bible dengan Allah, sekarang nak pertahankan gereja. Jadi sudah harus ingat bahaya. Karena wacana tidak ada. Yang ada serangan dalam media saja. Jadi kita tak mampu jawab. Dan ini permulaan. Sebab itu saya kata demokrasi, kebebasan itu penting. Kita sebut Asian century. What is the Asian century? Without a guarantee to ensure there's freedom and justice for all. Bagaimana mungkin kita pertahankan satu negara yang merdeka dan berdaulat? Di kalangan Melayu, kita di negeri Melayu pun, Melayu yang kaya, kelompok besar.